Baik, kita mulai ya. Pertemuan kelima mata kuliah sistem keamanan. Yang lain sudah pada UTS ya. Kita ini bulan ini hanya 2 kali masuk. Nanti tanggal 22 nggak masuk lagi. Tanggal 29 nggak masuk lagi. Mungkin nanti ada beberapa pertemuan 1 atau 2 yang saya rekam ya, terus nanti saya share. Itu harus diikuti sebagai pengganti ya. Tapi nantilah. Kita lanjutkan. Materinya adalah berkaitan dengan domain keamanan. Yang utama ada 6 ya, yaitu ada human, ada threats, attack ya, method, tools, dan risk. Yang pertama ya, domain keamanan dari sisi manusianya atau orangnya ya. Kalau dalam dunia IT disebut dengan user atau pengguna. Nah, ini dibagi jadi 3. Yang pertama ada DDoS namanya, lalu ada victim, dan ada law enforcement ya. Ini agak cepat ya, karena ada keperluan juga. DDoS ini adalah pelakunya, pelaku kejahatan ya. Orang yang menyebabkan sistem jebol dan sebagainya, ini dia disebut dengan DDoS namanya ya. Kemudian kejahatan dalam dunia IT sebenarnya nggak mesti juga ya. Dalam bidang lain juga yang menggunakan kecerdasan ya, menggunakan skill keahlian, itu disebut kejahatan kerah putih. Saya nggak paham juga kenapa kalau disebut kerah putih gitu ya, istilahnya itu loh kenapa gitu. Berarti ada kerah hitam kalau ada putihnya gitu ya. Nah, mungkin yang bisa saya pahami adalah kalau dia kerah hitam itu nyata jelas kejahatannya. Nah, kalau yang kerah putih, mungkin orang secara umum melihatnya itu nggak ada masalah. Padahal sebenarnya ada tindak kejahatan di situ. Mungkin seperti itu ya. Nah, kemudian yang kedua, dari sisi human itu ada yang namanya victim atau korban ya. Korban dari kejahatan. Ini jarang dibahas dari sisi korbannya. Yang banyak pelakunya. Jarang dibahas untuk yang korban. Nah, padahal ada ilmu khusus di dalam hukum ya, disebut dengan victimologi. Nah, kita nggak bahas itu, kita bahas dasar-dasarnya aja. Bahwa ada pelaku dari sisi yang memungkinkan untuk terjadinya celah keamanan banyak sekali. Nah, domain utamanya salah satunya adalah human, orang. Dan sebetulnya orang inilah yang jadi faktor utama. Ya, kalau yang lain-lain itu ngikut aja dia. Ya. Nah, teori yang mengangkat tentang klasifikasinya juga jarang. Korban ini korban apa? Nah, tetapi kemudian si Yurindra yang saya kutip ya, dia membagi beberapa klasifikasi untuk korban kejahatan teknologi ya. Kita harus terus waspada karena yang dikatakan Bang Napi itu dicocokkan ke semua keadaan masih bisa masuk ya, bukan hanya kejahatan secara nyata tapi kejahatan virtual juga tetap masuk ya. Ini klasifikasinya menurut Yurindra ya. Jadi korban itu ada yang atas namanya pribadi atau perseorangan, ada yang atas nama perusahaan, ini organisasi secara besar. Lalu ada lagi organisasi yang skalanya kecil berupa unit misalnya di dalam organisasi ya, yang disebut dengan grup, kelompok, komunitas gitu. Itu bisa jadi korban. Lalu dibagi lagi berdasarkan tingkat kerugiannya. Kemarin kita belajar tentang risk management, itu ada yang low, middle, sama high risk.
Itu ya. Nah, itu tergantung. Lalu atas dasar kejahatan yang meretas dari sisi pelakunya, orangnya, ini ada kelasnya. Kalau kemarin hacker, ada black hat, white hat, blue hat, dan seterusnya ya. Ada gray. Nah, itu dari sisi klasifikasi korbannya. Lalu yang ketiga dari human, domainnya human adalah penegakan hukum. Nah, kalau di kita ada yang berkaitan dengan IT, undang-undangnya yaitu Undang-Undang ITE ya. Undang-Undang tentang informasi dan transaksi elektronik yang banyak digugat. Nanti di bagian-bagian akhir kita bahas berkaitan dengan cyber law. Ya. Undang-Undang ITE itu banyak digugat. Kenapa? Ada pasal karetnya. Banyak sekali. Ya, yang terbaru ini yang dengan Undang-Undang ITE sekaligus Undang-Undang KUHP penistaan agama. Kalau ada yang ikuti, ada 2 orang yang ditetapkan sebagai tersangka, satunya ditahan. Berkaitan dengan pembahasan tentang ijazah palsu. Tahu ya? Yang lagi rame. Nah, ada yang klarifikasi bahwa benar kuliah di sini katanya. Ternyata yang digugat pengadilan bukan ijazah S1, ijazah SD, SMP, SMA-nya. Nah, itu pengalihan isu bisa jadi ya. Oh benar kok, ini sini. Nah, orangnya ditangkap, sudah pernah dipenjara, keluar, tangkap lagi. Karena kenyataannya selama ini kalau berseberangan dengan penguasa, Undang-Undang ITE itu dipakai. Tapi kalau dia orangnya pro, melanggar Undang-Undang ITE kepada oposisi, nggak ada apa-apain. Itu buktinya banyak. Ya, contohnya yang bikin hoax sering, Abu Janda, kalau ngikutin ya, itu sering bikin hoax, tapi nggak pernah ditangkap. Nah, seperti itu ya. Nah, itu susah. Penegakan hukum susah ya. Apalagi yang kemarin kasus baru aja dilantik jadi Kapolda, ditangkap kasus jual barang bukti narkoba 5 kg sabu. Repot ya. Nah, gimana mau lurus penegakan hukumnya kalau yang jadi penegaknya itu nggak lurus. Dan itu dengan kasus yang kemarin terbongkar 303 kelihatan semua. Ya. Nah, berkaitan dengan teknologi yang sekarang lagi rame. Kemarinnya sunyi aja. Sekarang rame ditangkapin, ya, yaitu judi online. Kan menggunakan IT. Ya. Begitu bosnya ketangkap, ketahuan memelihara perjudian online, ketangkap, lalu ceritanya rame-rame itu, digerebek semuanya. Kalau ngikutin berita ya. Ada yang harus setoran 1 bulannya 250 miliar. Lumayan ya. Itu kalau saya bilang dibelikan kerupuk. Itu sebanyak apa kerupuknya? Nah, ini dari sisi penegakan hukum ya, harus ada regulasi hukum yang benar, yang dia tidak karet. Jadi kepada pihak tertentu dia tajam, pihak lain tumpul dan sebagainya ya. Atau bisa ditarik-tarik kemana sesuka yang berkuasa pada saat itu ya. Nah, perlu menjalankan unit khusus untuk menangani kejahatan teknologi. Kalau di kita sudah ada cybercrime, namanya sudah ada ya. Tapi ya itu tadi kembali cybercrime-nya jalan atau tidak, kembali ke situ ya. Terus harus ada pengadilan khususnya. Seperti korupsi. Korupsi punya tipikor namanya. Pengadilan tipikor, tindak pidana korupsi. Harusnya bikin juga tipitek. Nah, tindak pidana teknologi, nah gitu ya. Harusnya. Nah, itu dari sisi human. Ada dader, victim, sama law enforcement. Penegakan hukum. Nggak ada ya, lewat aja.
Yang kedua threat, ancaman ya. Ancaman ini juga jarang dibahas dari sisi ancamannya, padahal segala sesuatu itu terjadi itu didahului dengan ancaman harusnya ya, walaupun tidak secara langsung mengancam. Cuma itu ada peluang akan terjadi sesuatu kayak gitu ya. Nah, masyarakat itu taunya setelah terjadi aja. Sudah kena baru paham ya. Wah, kita diserang. Tapi ancamannya nggak diperhatikan ya. Nah, di dalam threat itu, untuk mengenali threat itu ada metode namanya STRIDE. Ya, STRIDE. Yang pertama, spoofing. Ini menggunakan hak akses sistem dengan identitas milik orang lain. Ya, kayak kalian lah, bisa dikategorikan sebagai spoofing perbuatannya, ya. Prosesnya itu spoofing. Kenapa? Pinjam akun, pinjam HP itu termasuk spoofing sebetulnya. Ya. Kenapa? Karena pada saat kita berinteraksi itu kita menggunakan akun orang lain. Ya, walaupun kita tidak berniat jahat, tapi masuk kategorinya dalam spoofing perbuatannya ya. Lalu ada tampering. Ini ngubah data di database tanpa hak akses. Nah, harusnya dalam sistem itu tidak boleh mengubah database itu langsung ke database-nya, harus lewat aplikasi. Misalnya apa? Misalnya data mahasiswa, nggak boleh ngubah itu langsung ke database-nya, masuk PHP admin, ubah di datanya nggak boleh. Harusnya lewat aplikasi. Supaya apa? Supaya bisa dicatat di log. Ya. Yang masuk siapa, yang ngubah siapa, apa yang dirubah. Nah, harusnya seperti itu ya. Itu tampering. Lalu ada repudiation, sengaja nih bikin program itu error pada waktu tertentu ya, atau dia memasukkan sesuatu ke dalam sistem. Saya lupa bawa bukunya. Ada buku judulnya udah lama itu, tahun 2001. The Art of Debugging. Ya. Di situ dijelaskan programmer itu bisa saja memasukkan script tertentu yang nanti bisa menimbulkan error pada waktu tertentu atau pada saat eksekusi tertentu. Misalnya, kalau dia diklik 5 kali berurutan, akan terjadi sesuatu. Itu kalau di HP, kalau mau buka option developernya, berapa kali tab-nya? Berapa? 5. Harus cepat, 5 kali atau 7 kali. Ya, baru dia kebuka mode pengembangnya. Nanti kalau ngoding mobile, Android, kalau mau dikoneksikan langsung ke HP, dikirim langsung ke HP, modenya harus dibuka itu. Ya, jadi sengaja ditanam. Ada juga yang memasukkan virus pada saat dia dieksekusi, dia menjalankan di lokal, nyebar. Ada juga yang dengan cara dia download otomatis. Ya. Ada juga kejahatan menurut saya, cuman kita belum pernah baca term of service-nya. Itu punyanya ISP warna merah. Kalau kita pasang di rumah, warna merah, hurufnya T, tahu ya? ISP yang menyediakan internet warna merah, yang paling umum kita gunakan ini loh. Ya, dulu kalau punya website, kalau kita ngakses browsing ya, pakai browser, kalau websitenya itu tidak menerapkan secure, bukan HTTPS, selalu diinjek. Coba aja dulu, tapi ya, sekarang sudah HTTPS semua. Dan mungkin sudah berhenti itu dari ISP merah ini karena diprotes. Selalu mengeluarkan iklan tertentu. Nah, saya tuh iseng aja, saya cek, saya buka website ini kok ada iklan. Buka yang itu nggak ada iklannya. Nah, setelah saya bedakan, ternyata yang satu pakai HTTP, satunya HTTPS, yang sudah secure ya. Nah, yang HTTP ini tanpa S itu dia diinjek. Ketika di load, dia nempel di bagian bawah buat buka iklan. Ya, ketahuannya dari mana? Karena ada iklan yang kita nggak buka, dia terbuka sendiri. Nah, saya lihat di source code-nya, tinggal di Ctrl U aja itu buat ngelihat. Kalau di
browser, tekan Ctrl U, kelihatan tuh source code yang sedang dibuka. Scroll ke bawah, ternyata betul diinjek. Yang menginjeknya perusahaan besar. Nah, tapi sekarang kayaknya sudah nggak lagi, karena banyak diprotes ya. Nah, itu kesini juga dia sengaja. Ya. Ada yang berdasarkan waktu, ada yang berdasarkan eksekusi tertentu, ada lagi yang berdasarkan limit data. Jadi kalau sudah di set sama yang bikin, misalnya ini hanya bisa mengeksekusi sebanyak 1000 kali. Masuk dia ke 1001, muncullah macam-macam pesan error dan sebagainya. Nah, itu sengaja, itu repudiation ya. Lalu ada information disclosure ya. Ini membuka atau membaca informasi tanpa hak. Kalau tadi ngubah data ya, ini membuka informasi. Kalau informasi itu dia sudah jadi. Masih ingat bedanya data dan informasi? Yang berikutnya ada denial of service atau DDoS ya, sama. Ini menghambat akses, bikin lambat atau bahkan bikin dia off sama sekali. Nah, kalau dia off sama sekali, itu yang punya bisa rugi besar itu. Ya. Jadi dia bukan down, di servernya dia aktif, hidup jalan normal, tapi orang lain nggak bisa ngakses. Kenapa? Karena aksesnya, bandwidthnya dibikin penuh. Nah, yang terakhir ada elevation of privilege. Ya, ini menyalahgunakan wewenang yang dimiliki mengakses sistem untuk kepentingan pribadi. Contohnya admin. Nah, admin, terus dia bikin penelitian. Harusnya nggak boleh dia ngambil datanya langsung. Walaupun dia berada di institusi itu sendiri, dia harusnya ngajukan surat penelitian dan minta data. Walaupun dia sendiri yang mengeluarkan data, tidak boleh buka data itu, data langsung. Nah, ini termasuk kepentingan pribadi. Kalau dia seperti itu ya, bisa mengakses secara langsung, langsung dipakai datanya, nggak boleh. Itu termasuk sesuatu yang dianggap nanti menjadi ancaman. Ya, ini strike method. Ada 5 itu, 6 ya. Ada 6 ini hanya sebagian besarnya saja. Ada hal-hal kecil yang lainnya nggak dimasukkan. Contohnya, kalau dari sisi human ya, ancaman. Kalau ada orang bawa senjata tajam kemana-mana, itu jadi ancaman. Serangannya belum terjadi, tapi kita sudah lihat ini ada potensi bahaya. Melihat sudah. Orang yang bawa kunci, baik itu kunci T, kunci Inggris, kunci Spanyol, kunci apalah, terserah. Nah, kita tuh langsung muncul aja curiga. Ini ada apa? Kayak gitu ya. Itu sudah menjadi sebuah ancaman. Ya. Lalu kalau ancaman di sisi teknologi, orang nih ya, orang yang punya kewenangan tinggi untuk login ke sebuah sistem, super admin, apalagi namanya, yang tinggi-tinggi, ya, yang paling tinggi ya, root, itu justru orang yang paling berbahaya, yang paling bisa mengancam. Kenapa? Kalau super admin, dia bisa matikan sistem, dia bisa menghapus database. Nah, maka kalau jadi admin itu nilai jualnya tinggi sebetulnya, tapi risikonya besar juga. Naikin gaji saya, kalau enggak saya hapus. Bisa. Tapi kalau direkam itu jadi ancaman, mengancam orang, nah kena lagi. Ya, jadi risikonya juga besar ya. Punya tanggung jawab juga besar. Orang yang punya hak akses seseorang yang diketahuinya dari berbagai sumber, dapatnya entah dari mana dia bisa akses. Dengan cara baik atau dengan cara jahat. Kalau minta dengan kawan kan bagus juga ya. Kalau pinjam akunnya misalnya, dikasih, nggak apa-apa, baik-baik aja. Tapi itu potensi jadi ancaman. Ancaman bagi orang lain, ancaman bagi yang punya akun sendiri. Kenapa? Pernah saya ceritakan. Ya, kalau ada yang punya akunnya, Facebooknya, atau Instagramnya, atau Twitternya, atau WA-nya, dia bikin status yang saya bilang open BO katanya. Nah, kan jadi ancaman.
Nah, mungkin juga ada yang sudah dapat ya, ada broadcast WA itu yang tentang pinjol. Nah, ceritanya ada uang transferan masuk, kita nggak minta nggak tahu dari mana, minta dikembalikan. Itu terjadi, memang terjadi. Ya, jadi kalau ngikuti di Twitter itu nama akunnya @pinjollaknat namanya. Itu membongkar praktek-prakteknya pinjol itu. Ya, dia nggak tahu lah saya itu dapat rekamannya dari mana dia. Ada perusahaan pinjol satu ruangan kayak gini, ada sekitar 10 sampai 15-an komputer. Ini orang-orang di situ tuh pada teriak-teriak aja. Teriak-teriak nagihin orang yang pinjam. Anjing lu, babi lu, dan sebagainya itu. Bayar utang lu dan sebagainya. Itu ada rekamannya. Mari ya kalau pinjol ya. Nah, yang sekarang modusnya ceritanya salah kirim. Padahal tipuan nih, kawan juga. Yang ngirim perusahaan betul, tapi ceritanya salah. Terus dikembalikan. Ngembalikannya kemana? Ke orang yang lain, temannya juga tapi. Jadi kita tetap suruh bayar utang, uangnya nggak dapat. Hati-hati ya. Nah, apa kabar hacker Jorka? Nggak ada ya? Nggak ada lagi ya? Setelah 600 miliar? Makanya dari awal sudah ada yang menduga. Nah, ini orang dalam juga. Nah, akun dijaga baik-baik ya. Kalau di HP kita itu bukan password email yang penting. Bukan passwordnya Facebook, bukan password Instagram. Yang paling penting adalah kunci HP-nya. Kalau itu kebuka, selesai semuanya. Ya, dia ganti password bisa. Kenapa? Emailnya kita login juga di situ. Lupa sandi katanya, ya kan? Tinggal dia klik aja lupa sandi mau ganti password. Kalau ganti password sekarang nggak bisa, harus diminta memasukkan password saat ini. Sekarang password harus masukin. Password yang punya harus masukin. Kita nggak tahu caranya gimana. Saya nggak ngajar ya, disclaimer. Bisa lewat forgot password, lupa sandi dan sebagainya. Tinggal klik aja. Biasanya suruh masukin alamat email. Lah emailnya login di HP-nya sudah. Langsung bisa kita rubah. Berarti yang perlu kita amankan yang mana nih? Kalau di HP kita, semuanya perlu. Tapi yang paling penting adalah kunci HP-nya. Kalau dapat itu, dalamnya dapat juga. Nah, yang jadi ancaman juga, orangnya ini punya banyak tools untuk meretas keamanan sistem. Ya, di laptopnya itu terinstall Kali Linux. Nah, ancaman ya. Kenapa? Bisa dicoba-coba itu. Apalagi beberapa hotspot kita di sini dibuka tanpa password ya, jadi orang lain bisa masuk. Orangnya punya keahlian urusan keamanan sistem. Bisa juga yang jadi ancaman adalah developer sistem, programmer. Nah, itu tadi dia masukin script tertentu atau dia bikin ada software dari luar ya yang dia upload pada saat tertentu, nanti dia ngakses ke sana, bisa jadi. Yang ketiga, attack, serangan. Serangannya terjadi setelah ada ancaman, walaupun itu kita tidak melihat sebagai ancaman. Kalau contoh ancaman yang nyata, misalnya ya, produksi senjata, itu ancaman, belum serangan. Tapi kita harus baca, ini sebagai ancaman, kita harus sudah siap-siap. Kenapa? Ada orang yang produksi senjata. Paham ya? Nah, ada yang mengartikan serangan itu sebagai tindakan yang dilakukan menggunakan berbagai tools. Bisa 1, bisa 2, bisa 3. Jadi punya lapisan gitu ya. Langkah pertama dia mau menjebol sistem itu pakai aplikasi ini. Setelah kebuka dia pakai tool yang lain lagi. Gitu ya. Untuk mempertahankan supaya lubang itu tetap terbuka, jangan sampai
nanti nutup, setelah dia masuk nggak bisa keluar, dia susah. Nah, dia tetap pertahankan dibuka, bahkan sampai dia meninggalkan tempat itu tetap dibuka sama dia. Supaya apa? Nanti ketika dia akan datang lagi, dia bisa cepat masuknya. Nah, seperti itu. Kemarin sudah kita bahas yang itu. Ada 5 siklus serangan, ya. Termasuk dia apa? Melakukan spoofing dulu, dia mengintai dulu, sampai dengan yang terakhir ketika dia sudah melakukan serangan, dia melakukan maintenance. Maintenance itu yang masuknya ke sini, ya. Dia mempertahankan celah keamanan itu supaya jangan tertutup. Jadi pakai berbagai tools yang diperlukan sesuai kebutuhan. Jadi nggak semuanya tools itu dipakai. Disesuaikan juga dengan objek serangan. Kalau yang diserang itu aplikasi, beda dengan kita menyerang website. Nah, serangannya bisa terarah, bisa juga secara acak random. Pokoknya begitu diklik, nyebar langsung, terserah mana yang diserang, bebas, tergantung programnya, acak yang mana, ya. Nah, seperti itu. Nah, perbuatannya disebut penetration, penetrasi, ya. Kalau nyoba masuk namanya pen test, penetration test, ya. Nah, kalau teknik serangannya itu berbanding lurus, ya, dengan kecanggihannya. Jadi kalau semakin canggih caranya, semakin sulit nanti dideteksi, semakin sulit diprediksi, semakin sulit untuk diobati kalau dia sakit, ya. Itu serangan. Nah, serangan itu banyak, bisa menggunakan malicious software, malware, ya. Bisa bentuknya web defacement, kemudian ada DOS atau DDoS, ada botnet. Ini contohnya aja, ya, yang saya masukkan 6. Ada phishing, ada juga SQL injection. Ini contoh-contoh serangan, ya. Apa saja? Nggak ada, ya, lewat aja, ya. Nggak ada yang tanya juga, ya. Malicious software atau malware itu program kecil biasanya, kecil aja, ya, yang sengaja dimasukkan ke dalam sistem. Tujuannya macam-macam, bisa tujuannya baik, bisa jahat. Kalau misalnya seorang pimpinan, ya, dalam sebuah perusahaan IT, dia menyediakan laptop umpamanya untuk bekerja, ya, tapi di dalamnya dia sisipkan aplikasi untuk mencatat apa yang dilakukan oleh pengguna komputer. Kira-kira ini masuk kejahatan apa enggak? Tujuannya baik, dia ingin mengetahui apa yang dilakukan oleh bawahannya. Bisa tujuannya itu macam-macam, ya. Kalau yang namanya mencatat, bisa misalnya dia untuk mengukur prestasinya, kinerjanya, yang dikerjakannya apa nih? Oh, sesuai dengan job desk-nya dia. Dia nanti akan dikasih penghargaan. Kalau tidak sesuai, dia dikasih sanksi misalnya. Kalau niatnya seperti itu, termasuk kejahatan nggak? Tapi yang dipasang ini nggak tahu dia. Dan dia merasa dirugikan. Tidak privasi lagi dia menggunakan laptopnya. Jahat apa enggak pimpinannya? Gimana? Kalau menurut pendapat aja gimana? Boleh apa enggak? Kalau terjadi nih, bawahannya tahu tiba-tiba seperti itu, terus dia lapor ke polisi misalnya, kira-kira diproses nggak? Gimana? Boleh apa enggak? Boleh. Asal dikasih tahu. Nah, kalau nggak dikasih tahu, nih saya kasih laptop, tapi itu ada program pencatatnya. Apapun yang Anda lakukan, tercatat semuanya. Sama dengan CCTV, dicatat semua. Ada CCTV hanya gambar saja, ada yang dengan suara. Bayangin. Dan orang tuh nggak izin-izin loh. Cuman yang ngasih tahu di depan kan,
area ini diawasi CCTV, sudah, itu aja. Itu sebagai izin. Nah, terus yang kedua, contohnya ya, yang diizinkan dengan tidak itu. Misalnya kita merekam, videoin orang, tanpa izin, nggak boleh. Kecuali di tempat keramaian. Kalau di tempat yang sifatnya tertutup, seperti ini misalnya, ada orang luar, ngerekam, nggak boleh dia. Harus izin dulu. Tapi kalau kita di dalam, memang ini wilayah kita, nggak masalah. Bagusnya tetap beretika ya, kasih tahu. Nah, saya dari awal sudah nyampaikan ya, pertemuan pertama perkuliahan direkam. Artinya, walaupun tidak menampilkan orangnya, setidaknya suara, mungkin sedikit banyaknya masuk. Suara kalian. Atau misalnya saya menyebutkan nama, ya nggak bisa diedit, saya nggak ngedit juga, langsung saya upload aja. Nah, tapi saya sudah sampaikan ya di awal. Jadi kalau saya dituntut lepas, tinggal diputar aja video pertama. Di slide-nya juga ada, direkam gitu kan. Oke, contoh malware yang pertama, virus, sudah tahu lah kita. Nah, dia bisa merugikan secara fisik, bisa juga secara finansial. Kalau secara fisik ini maksudnya bukan orangnya sakit misalnya, itu virusnya virus lain lagi, biologi. Ini virus komputer yang menyebabkan sakit, yang disebabkan oleh virus sakitnya apa? Komputernya jadi hang, panas, bahkan prosesor bisa sampai pecah. Kenapa? Overload, kepanasan, gara-gara virus. Ada. Secara fisik ya, kalau secara finansial, virusnya merugikan orang. Yang kemarin termasuk dalam kategori worm juga dia. Jadi virus tapi worm. Worm itu apa? Kalau bahasa kita apa? Ada yang mengartikannya cacing. Yang lain-lain ada juga ya. Lebih parah lagi dari virus. Dia nyebarnya sendiri. Kalau virus, itu dikondisikan nyebarnya. Kalau worm, nyebar sendiri. Begitu ada jaringan, dia memang sudah diperintah dari awal. Kalau ada jaringan, scan jaringan, infeksi semua virus infeksi semua file yang tipenya ini. Makanya dulu ada virus yang kalau kita mau buka, dokumen kena semua tuh, PDF kena semua. Virus apa namanya? Baru aja. Masih ingat? Yang suruh bayar. Kalau mau buka suruh bayar sekian. Masa lupa? Nggak pernah kena ya? Mudah-mudahan nanti kena ya. Terus apa namanya? Hah? Virus ransomware. Itu varian aja banyak banget ya. File doc kita dikunci sama dia, nggak bisa dibuka. Kalau mau buka, bayar. Ya, itu secara finansial kena. Bayangkan kalau perusahaan yang kena data-data penting, mau nggak mau dia bayar. Ada yang bercita-cita mau bikin gitu, cepet kaya loh. Nah, tapi haram ya. Ada worm, nah ini sama dia masuk jenis itu ya, virus tapi dia masuk jenis ini karena nyebar terus. Ada jaringan dia baca terus semuanya. Kalau ada file dokumen, diinfect terus. Makanya akhirnya kemarin dirubah formatnya bukan doc, karena rentan ya, doc, terus apa itu, Excel tuh rentan kena. Biasanya disimpan dengan format RTF, ya. Memang lebih besar ukuran filenya, tapi lebih aman. Walaupun tidak 100% aman. Terus ada lagi namanya Trojan. Kuda, Troya istilahnya ya. Nah ini ada sebuah program. Dia ini sudah sebagai malware, di dalamnya ada lagi. Ketika dia sudah masuk ke sebuah sistem, pecah. Ini macam-macam kerjanya nih, yang satu ngapain di dalamnya. Namanya Trojan. Kalau dulu Trojan itu kuda besar dari besi atau dari kayu, dalamnya banyak prajurit. Konsepnya seperti itu. Pernah nonton filmnya? Ada. Ya, wujudnya kuda. Padahal di dalamnya itu ada prajuritnya, ada pasukan di dalam. Nah, mirip seperti itu, satu software masuk. Akhirnya dia nanti ketika sudah masuk, pecah.
banyak lagi munculnya ya. Nah, virus itu macam-macam. Yang kita ketahui yang mana, yang pernah kita dapati, yang pernah kita ketemu, yang pernah kita alami, yang mana nggak tahu ya. Ada overwriting virus mereplace program utama. Saya nggak bisa mengatakan ini sebagai sebuah virus ya. Ada aplikasi yang kalau kita nginstal, dia nginstal juga mirip dengan Google Chrome, tapi bukan Chromium. Kalau Chromium itu sudah pasti ada browser namanya Chromium, tapi ini bukan. Dan dia mereplace program utama. Ketika kita menjalankan Google Chrome, yang kebuka dia. Nah, itu masuk ya di overwriting. Dia mengoverwrite, dia mereplace, mengganti. Ada yang prepending, dia nempel di bagian depan file. Jadi ketika dijalankan, dia ikut jalan. Ada juga yang di belakang, ya. Di appending. Waktu awal jalan dia nggak jalan, begitu ditutup mau diakhiri dia beroperasi. Ada lagi file infector virus, ini melekat pada virusnya langsung. Ya, ada boot sector yang biasa bikin dulu ya, zaman kami dulu di Banjarmasin, yang kampus kami orang takut semua. Kalau ke rental komputer tuh ditanya dari mana? Dari sini, nggak boleh. Dulu masih pakai disket. Kenapa? Karena kalau colok disket ke situ, udah komputernya kena. Nanti setiap perangkat yang dicolokin ke situ bakal kena boot sektornya. Boot sektornya tempat booting. Kalau dia kena di boot sektor, masukin lagi ke komputer yang lain, kena lagi. Kenapa? Yang dibaca pertama boot sektor. Langsung ke load dia ke memori. Nah, nanti semua yang lewat di memori di impact. Tak semua. Padahal aplikasi semuanya lewat memori. Makanya memori harus besar katanya. Supaya apa? Memori itu seperti pipa. Ketika kita menjalankan aplikasi, kalau pipanya penuh, aplikasinya nggak jalan, lambat. Ya. Nah, virusnya sudah nempel tuh di memorinya. Kalau ada yang lewat, infeksi. Lewat, infeksi. Ada multipated ya virus, ini kombinasi, dia nginfect file juga, boot sector juga iya. Ada makro, nah makro ini di file dokumen, di Excel ada makro, di Word itu ada makro, terutama di Excel. Ya, di Excel itu ada proses perhitungan yang kita nggak pakai rumus tapi pakai kode program, namanya makro. Ya, itu bisa kena juga. Nah, kalau yang jenis Trojan, kita nggak bahas yang wormnya ya. Yang Trojan, ini bahaya ya. Dia bisa remote access dari jarak jauh. Jangan dalikan komputer kita kalau sudah kena. Ada lagi yang password sending, dia ngirimkan username, password yang ada di komputer kita ke alamat tertentu. Ini bahaya ya. Kemudian ada keylogger, banyak nih dipakai. Yang termasuk yang saya tanyakan tadi, keylogger. Kalau pimpinan naruh sebuah aplikasi tertentu yang mencatat, ya. Keylogger nih inputan dan klik mana yang diklik dicatat sama dia, nanti dikirim juga. Dan dia bisa tahu kebiasaan kita apa. Ada yang sifatnya destruktif, ini bisa ngapus file sampai memformat, dulu ada. Ya, waktu kami kuliah kursus dulu itu ada. Tampilan itu tampilan instalasi, dulu versi DOS, layarnya warna biru, tulisannya warna kuning. Dari 0 sampai 100 dia jalan. Kita kira yang install, ternyata begitu sampai 100, tek, restart. Habis itu nggak jalan lagi. Begitu dicabut harddisknya, pasang di komputer lain, kosong. Ternyata bukan install, dia memformat. Ada yang seperti itu ya. Ada lagi FTP. FTP ini kalau kita ini web developer nih yang ngirim file ke hosting, dari komputer ke hosting. Nah, itu dia juga memanfaatkan untuk upload dan download. Ada software detection killer. Trojan itu dia punya di dalamnya sebuah script aplikasi yang mendeteksi ada nggak software yang anti dia. Misalnya antivirus, dia tahu
Bahkan ada antivirus yang nggak jalan gara-gara dia, dimatikan sama dia. Ada firewall misalnya, diblok sama dia, nggak jalan lagi. Ada. Mata kuliah ini nggak menarik ya, karena nggak ada prakteknya. Coba praktek bikin virus misalnya gitu. Nah, gitu ya. Itu ramai. Jangan bilang dari Steamit. Ya. Nah, ada proxy Trojan. Kalau proxy Trojan jadi zombie komputer kita. Orangnya ini mau menyerang, misalnya Google, dia pakai cara remote itu tadi dengan Trojannya dia ngasih perintah, ngasih perintah. Semua yang kena Trojan dia itu akan nyerang ke sana. Dianya lepas. Jadi yang ketangkap nanti kita yang jadi korbannya itu. Ya, karena apa? Karena dari situ asal mula serangannya. Asal mula, tapi masih ada asal mulanya lagi. Gitu ya. Yang dianya lewat. Ada yang kira-kira tertarik bikin-bikin kayak gini? Ini peluang kerjanya besar. Ya. Orang-orang yang biasa menjebol-jebol itu memang ditangkap. Ya. Tapi habis itu ada perusahaan yang narik itu. Perusahaan keamanan besar. Kenapa? Karena dia berhasil jebol. Ada yang tertarik? Masuk penjara dulu. Gajinya besar loh. Lanjut ya. Nah, attack yang berikutnya, serangan yang berikutnya adalah web defacement. Ada dua. Intinya adalah mengganti halaman website. Ya, ada dua. Ada yang diganti secara penuh, full. Satu halaman itu diganti sama dia. Ada juga yang sebagian saja, baik berupa strip, gambar, link dan sebagainya. Saya pernah ceritakan website kita pernah kena. Ya, tahap pertemuan berapa tuh? Pernah kena. Pada saat mau mengupdate. Jadi link update-nya itu kalau diklik update website, core-nya diupdate ya, itu yang kebuka situs lain. Situs peti mati yang kebuka. Pada saat klik update itu kebuka website penjualan peti mati. Apa kalau bahasa kita? Peti mati itu apa? Tabala. Apa lagi? Tabala bahasa Banjar. Bahasa Ita, Ray? Peti mati bahasa Ita. Ada nggak? Bahasa Ngaju. Peti mati. Tangkurung. Saya tanya dari tadi nggak ada jawab. Kalau orang Banjar tabala, peti mati. Pernah kena ya website kita. Itu kenanya di mana? Dia nyisipkan link aja. Pada saat klik update, yang kebuka situs peti mati, penjualan peti mati. Itu pernah. Ya, dia nggak mendeface semuanya nggak. Ya, hanya dia ngubah link aja. Nah, itu yang masuk ke bagian bawah sebagian. Ada blok tertentu. Ada juga yang blok tertentu. Ini pengalaman kawan saya di online. Ada satu buah data yang menampilkan dari website lain. Satu data aja dari tabel yang ditampilkan ke bawah gitu, beberapa isinya. Hanya satu data yang menampilkan dari website lain. Nah, itu kena juga. Diinjeknya di database. Ya. Jadi kalau web defacement, dia mengubah tampilan. Dulu ada kasus website KPU. Dirubah, nama partai itu diganti-ganti, lucu-lucu, logonya juga diganti-ganti. Ya, ketangkap, orangnya baru SMA. Nah, kalau yang dulu yang menjebol situs NASA, waktu dia kecil, SMP paling, bisa menjebol ya. Nah, anak SMP bisa menjebol situs sebesar NASA gitu.
Kalau website kita dijebol, wajar lah. Ini NASA. Nah, ada serangan berikutnya, denial of service atau DDoS bisa juga ya. Ada DOS, ada DDoS. Kalau DDoS itu ada distributed di dalamnya. Ini menghambat sampai dengan mematikan ya. Yang diserangnya bandwidth, kernel table ini di OS-nya, sistem operasi kernel. Ada swap space, ini memori. Kalau di Linux, kalau install Linux biasanya diminta dibuatkan swap. Swap itu ukurannya 2 kali memori. Kalau memori kita 2 GB, bikin swapnya itu 4 minimal. Ya, itu bisa diserang, RAM-nya itu sendiri penuh, nggak bisa akses lagi. Ya, atau cache memory. Nah, bentuknya macam-macam. Yang diambil, yang dimanfaatkan ada TCP/IP. Sudah belajar jaringan belum? Mata kuliah jaringan komputer? Sudah ya? Ada berapa lapisan? Hah? Ada berapa layer dalam jaringan? Sudah peminatan kan? Yang peminatannya jaringan siapa aja? Ayo. Sisanya sistem cerdas semua. Nanti bikin TA kalau yang jaringan. Gimana caranya tuh yang sistem keamanan aja yang 4 kemarin. Ada apa? Interruption, ada modification, ada fabrication, satunya lagi apa? Apa? Interception. Gimana caranya membuktikan itu? Ini intersepsi gimana? Kalau interrupt, potong ya, potong sama dia. Kalau intercept, ngikut atau diambil sama dia gitu. Kalau modifikasi, ambil dulu baru kirim. Kalau fabrication, nggak ada ngirim, tapi dia yang ngirim, palsu ya. Nah, ini kalau ngambil peminatannya jaringan, kuasai jaringan, ya. Kalau sistem cerdas, itu metode-metode tuh, ya. Ada metode AHP, ada apa lagi? Sudah belajar itu? Nah, macam-macam banyak tuh. Pas itu ya, yang bisa dipakai buat SPK, ya. Kemudian ada lagi ya, denial of service itu yang dia menyerang prosesor, ya. Bootloop jadinya, restart terus, ya. Bisa juga ping flooding ya. Jadi melaksanakan brute force, maksa dia, terus menerus. Ya, kalau terus menerus akhirnya down, ya kayak gitu ya. Serangan berikutnya, botnet, robot network. Yang jadi penyebabnya adalah malware. Ada juga robot yang ngumpulin informasi. Contohnya, punyanya Google. Itu semua website didatangin. Struktur websitenya dibaca sama dia. Ya, makanya kita mudah melakukan pencarian. Itu robotnya jalan sendiri. Ini bahaya karena nggak diketahui. Robotnya jalan sendiri, tergantung eksekusi dari yang bikin. Dia maunya seperti apa. Ada pertanyaan sampai sini? Di smart, masa di pas bagian mananya?
iklannya pop up atau gimana? Bisa di skip nggak iklannya? Bisa lah. Skip itu maksudnya gimana? Maksudnya ada di halamannya itu ada skipnya atau kita back aja kalau di HP? Ada skipnya. Itu kena injek operator yang saya bilang tadi. Itu kena injek itu. Kalau diakses pakai komputer, ada nggak muncul? Iya, kalau di handphone dia. Itu sering terjadi kalau pakai operator yang punya merah itu. Tahu ya? Apalagi websitenya yang tidak HTTPS. Nah, tolong cek HTTPS nggak smart itu. Karena kita nggak bisa bikin dia jadi HTTPS karena itu punya orang di server orang. Kalau muncul iklan, ada yang ngalami semua ya? Enggak. Ya tertentu aja kadang-kadang muncul dia. Itu kena injek yang saya bilang tadi di awal. HTTP depannya. Kalau ditambahin S, HTTPS terus smart semiqual PLK. Bisa jalan nggak? Nggak bisa jalan. HTTPS. http:// Kalau diakses https:// gitu bisa jalan. Ya, kemungkinan besar kena injek itu. Diinjek oleh operator. Nah, itu yang saya bilang tadi, kita belum pernah baca term of service-nya. Kesepakatan kita menggunakan itu ada nggak tercantum itu? Kalau dia mencantumkan, misalnya ya, perusahaan berhak untuk menayangkan iklan, nggak bisa protes kita. Karena salah kita juga nggak baca. Dan kecenderungannya selalu seperti itu ya. Kita berlangganan koneksi di rumah, itu langsung suruh tanda tangan aja. Sama dengan di bank. Harusnya kita baca dulu klausul di belakang formulir itu sampai habis. Nah, kenyataannya kan enggak. Disuruh baca juga enggak. Baca pun tulisannya kecil-kecil, entah poinnya berapa, itu 4 atau 5. Ya. Padahal di situ ada tercantum yang kita sebenarnya sudah umum tahu tapi tetap protes juga, yaitu apa? Catatan yang berlaku adalah catatan yang ada pada bank, bukan pada buku kita. Padahal buku kita itu nyetaknya di bank juga. Lanjut ya. Phishing. Ini proses serangan ya. Ini sebelum menyerang. Disebut dengan soft attack. Serangan lembut kalau bahasa kita. Dia mendapatkan informasi rahasia yang dia lakukan ya. Menyamar sebagai pihak yang seolah-olah dapat dipercaya. Contohnya dulu ya. Dulu yang paling banyak kena adalah nasabah BCA. Kenapa? Dia memanfaatkan kesalahan ketik. Klik bca.com, itu nama website aslinya. Pakai HTTPS depannya dan tanpa www. Dulu ingat saya gitu waktu jadi nasabah. Karena sesuatu berhenti. Dulu ada yang bikin website sama, persis tampilannya sama persis, alamat aja beda. Dia memanfaatkan kesalahan ketik. Kita kadang-kadang kalau ngetiknya klik itu bisa jadi bukan KLIK tapi KILK bisa jadi. Nah, dia pakainya itu. Kemudian formatnya benar, klik, tapi dia kasih mendatar BCA. Padahal itu jelas-jelas salah loh. Tapi tetap aja ada yang kena. Nah, ini model phishing, menyamar. Padahal samarannya itu nampak bahwa dia itu samaran. Seperti kalau nonton di YouTube Short itu ada bukan tukang cilok biasa katanya. Bukan sembarangan tukang cilok, bukan sembarangan tukang pentol. Kenapa? Di pinggangnya ada sate. Nah,
Nah, ada Intel ya. Padahal jelas-jelas gitu kan, kita tahu. Nah, nyamar apanya kalau kelihatan gitu. Sama tuh yang dengan di sini tuh, masuk ke dalam, tapi di sini ada kabel muter-muter kayak kabel telepon. Sini. Enggak canggih banget ya. Kelihatan banget bahwa itu security. Bisa juga dengan cara ngasih link di email biasanya. Kalau diklik, ada yang nanti mendownload malware masuk ke komputer kita, ada juga yang nggak diarahkan ke link tertentu. Ada juga yang secara nyata nih melakukan phishing secara nyata jelas-jelas itu adalah penipuan. Contohnya apa? Anda mendapatkan hadiah dari M-Kios dulu, atau dari BRI apa programnya gitu. Saya punya rekening di BRI aja nggak ada. Dapat, silakan klaim hadiah Anda, nomor kode apa? Kode undian Anda nomor sekian. Saya cobain. Alamatnya apa? Biasanya pakai sorter, pakai penyingkat URL ya. Bisa pakai Bitlight dan seterusnya ya. Saya klik, cobain. Ternyata blogspot. Nah, kalau orang nggak paham juga kalau itu blogspot, bahwa itu palsu, ada yang kena. Jadi kita tinggal ngisi nama kita di situ, ya. Tinggal ngisi nama, terus nomor HP, terus nomor KTP, dan nomor undian tadi yang diminta. Padahal itu bukan kita aja, orang lain juga banyak. Tujuannya apa dia? Ngoleksi data. Nah, itu bahaya, hati-hati ya. Tapi kalau mau nyobain tampilannya bisa juga. Terus yang kedua, ada di internet itu sebuah website yang katanya ya, fungsinya dia itu untuk mendeteksi siapa yang memiliki nomor HP tertentu itu. Nomor HP ini punya siapa gitu. Kita disuruh memasukkan nomor HP. Ya, nomor HP kita masukkan di situ, dia nyimpan ke database-nya dia. Nah, itu dipakai buat penipuan nanti. Dikirimi link-link yang buat menipu. Hati-hati ya. Ada lagi yang mendeteksi nomor NIK. Kita disuruh masukkan nomor induk. Habis itu ditampilkan di situ. Formatnya mirip KTP kita. Tapi datanya lain. Dia sudah dapat, NIK kita disimpan sama dia. Hati-hati. Apalagi zaman sekarang semuanya fotokopi dan fotokopian punya kita itu tersebar di mana-mana ya juga. Di bak sampah ada. Hati-hati ya. Orang kalau mau jahat macam-macam caranya. Ada yang lewat bungkus paket. Hati-hati, dihancurkan kalau bisa alamat kita, nomor HP dipotong-potong kecil-kecil atau dibakar sekalian ya. Bungkusan paket itu ketahuan alamat kita di mana. Terus kalau berfoto di depan rumah hati-hati juga. Foto selfie atau di foto orang, nomor rumah kelihatan. Hati-hati. SQL injection nanti ada kita bahas di pertemuan tersendiri ya. Ini mengeksploitasi celah keamanan yang muncul pada lapisan database dan aplikasi. Sudah belajar web ya? Sudah? Yang ngajar web siapa? Ada dikasih tahu metode, dua buah metode, yaitu metode post dan get. Ada ya? Tahu bedanya? Kalau post gimana? Kalau get gimana? Karena ini berhubungan ya dengan keamanan. Ya nantilah kita praktekkan ya. Mudah-mudahan. SQL injection. Kalau modelnya get, nanti ada peluang bisa jadi celah SQL injection. Ya, tapi sesuai dengan penggunaan juga nanti ya. Ada kalanya kita harus pakai get, ada kalanya pakai post. Itu sesuai dengan kebutuhan.
Nah, celah-celah keamanannya contohnya adalah karakter kendali, perintah ya, perintah, terus kontrol, filter yang tidak didefinisikan dengan baik. Misalnya nih, pada saat kita mengambil data di script kita itu, kita tidak menangani kalau datanya tidak ada. Misalnya datanya nggak ketemu, apa yang terjadi? Yang kita terapkan untuk menghandle itu apa? Ternyata tidak kita buat, muncullah pesan error. Pesan error itu yang menjadi bahan untuk melakukan SQL injection. Ya. Kemudian tipe pemilihan dan penanganan variabel parameternya keliru. Misalnya harusnya pakai switch, kita pakai if. Harusnya pakai if, kita pakainya switch. Itu bisa memunculkan celah keamanan ya. Servernya memang tidak aman, passwordnya nggak diganti, bahkan nggak pakai password, tapi di online kan, hati-hati, langsung masuk ya. Ada mekanisme penyamaran SQL injection, bukan perintah kita itu, tapi kita yang nyisipkan di situ. Kita sebagai orang yang mencoba, gitu ya, disisipkan dan lain-lain. Nanti kita bahas di pertemuan tersendiri ya. Ada lagi pertanyaan? Ada Pak? Kapan selesainya? Yang keberapa ini? Ada human, terus threat, attack, method. Yang keempat ya. Atau lah yang keberapa, pokoknya lihat aja nanti kalau sudah terima kasih habis. Metode, cara atau prosedur yang dirancang sedemikian rupa oleh pelaku kejahatan untuk meretas atau menjaga sebuah sistem dari ancaman. Bukan hanya pelaku kejahatan ya, tapi pelaku kebaikan juga. Maksudnya si security-nya, ya, tim keamanan cybernya. Nah, ini metodenya ada dua, ada yang offensive, ada yang defense ya. Kalau offensive sengaja didesain untuk peretasan. Contohnya social engineering yang memanfaatkan keadaan sosial. Kayak tadi ya, orang tuh biasanya tertarik dengan clickbait istilahnya, di baiting. Nonton ya, sering di channel YouTube ya. Judulnya itu, itu penasaran kita. Nah, itu social engineering. Memang kenapa? Orang ini memang suka yang penasaran gitu. Yang menarik-menarik begitu. Saya coba akses website ini, ternyata titik. Orang penasaran tuh. Itu social engineering. Sering ya, gitu. Anda dapat hadiah social engineering. Kenapa? Orang pengen sesuatu. Ya. Kalau defense, ya dia mempertahankan diri. Menggunakan apa? Kalau di komputer pakai firewall dipasang. Kemudian dipasang anti hack, anti malware dan seterusnya ya. Kemudian ada lagi yang termasuk defense adalah sistem restore. Kalau misalnya terjadi datanya rusak, ada backup, langsung dia restore kembali. Nah, ini masuk di defense, bertahan. Ada tools, dikit lagi ya, dikit lagi. Kayaknya satu slide lagi deh, atau dua. Tools, alat ya. Bisa software, bisa juga hardware. Tools, namanya alat. Banyak software untuk melakukan pentest. Yang pertama kali dulu bikin itu Kali Linux. Kemudian oleh orang Indonesia ada, dia kasih nama Linuxnya Drakos. Itu isinya buat hacking. Ya. Kenapa tools ini menjadi salah satu domain keamanan? Karena efeknya ya, alatnya ada,
ada orang yang penasaran, pengen tahu. Setelah dia tahu, dia cobain, ternyata ketagihan dia. Oh, berhasil jebol. Oh, coba kah yang sana lagi, coba lagi yang sana. Akhirnya ketangkap. Nah, sambil berpikir ya, ketika mencoba itu ya, ada sistem-sistem itu yang nyatat, ada yang sengaja dibuka. Hati-hati. Itu dicontohkan oleh Pak Ono W. Purbo. Ya, dia coba masuk ke website presiden.go.id, presidenri.go.id. Ada yang kebuka. Nih katanya, ini kebuka nih. Hati-hati tapi kalau masuk sini katanya, Anda dicatat sudah. Katanya. Jadi dibuka itu sengaja. Jadi hati-hati ya, kalau nanti melakukan percobaan-percobaan, ada website yang memang sengaja buka itu, dan ketika kita masuk ke situ sudah kerekam, kecatat. IP-nya mana, ISP-nya dari mana, ya. Kalau pakai HP itu nomor emailnya langsung kedetek. Kalau sudah emailnya yang ketangkap sudah, ya, buang aja HP-nya. Karena orang pengen tahu, terus dia nyobain, akhirnya jadilah kejahatan. Ya, maka alatnya itu termasuk yang menjadi salah satu domain keamanan. Kategorinya, kalau secara umum, ya, tools itu ada tools untuk memang meretas, ada tools untuk pertahanan. Nah, sedangkan menurut ya, itu apa? Organisasi sertifikasi ya. Certified Ethical Hacker. Jadi belajar hacking tapi terarah ya, dapat sertifikasi. Atau menurut CHFI, Certified Hacker and Forensic apa? Internasional Investigation. Jadi kalau menurut saya dan CHFI itu tools itu terbagi dua, tools untuk menyerang dan tools untuk forensik. Forensik itu untuk mendeteksi dari mana asal serangannya, bagaimana caranya, kira-kira tools apa yang dia pakai, itu dapat semua ya. Maka ada sebuah prodi namanya digital forensik. Sayangnya di Kalimantan belum ada. Ya. Di Jawa yang ada. Nah, kalau mau nanti lulus dari sini S2-nya nyambung digital forensik. Terus jadi hacker. Nah, masalahnya adalah tools ini kadang-kadang yang sebetulnya dibuat untuk kebaikan tapi disalahgunakan, ya. Begitu juga sebaliknya, ada yang memanfaatkan tools untuk kejahatan digunakan untuk kebaikan. Tapi bukan Robin Hood ya. Robin Hood dia mencuri dari orang-orang kaya, dibagikan ke orang miskin. Katanya gitu ya. Pertanyaan saya, dia dapat dosa dapat pahala? Si Robin Hood-nya. Hah? Secara logika kita gimana? Korupsi, tapi buat disumbang-sumbangkan, dapat pahala apa dapat dosa? Enggak tahu Pak, itu urusan Tuhan yang Maha Kuasa Pak. Enggak ya. Kalau dia pasti dibenci dan ditangkap, ya berarti salah. Salah kata orang kaya, tapi benar kata orang miskin gitu ya. Nah, terakhir, ini risiko.
Jadi ada 6 domain keamanan ya. Yang pertama adalah human, orangnya. Yang kedua adalah threat, ancaman. Yang ketiga attack, serangan. Keempat metodenya. Kelima tools, perangkat. Yang keenam terakhir adalah risk atau risiko. Risiko ya, bukan resiko. Risiko itu peluang yang bisa memberikan dampak tertentu, baik positif maupun negatif. Sebenarnya ya, ada risiko itu risiko untung, risiko rugi. Kalau orang berdagang, risiko. Tapi umumnya ketika kita menggunakan kata risiko itu konotasinya negatif. Ya, kalau risiko itu berarti sesuatu yang tidak baik. Ya, konotasinya. Ya sudah, nggak apa-apa, kita pakai itu ya. Risiko ini sesuatu yang mungkin terjadi, yang bisa mengganggu. Kalau mengganggu berarti dia masih jalan. Kalau sampai menghentikan, nah ini bahaya. Ya. Kira-kira kalau aplikasi smart itu tiba-tiba down, ya, nggak bisa diakses, kita masih bisa kuliah nggak? Masih. Hanya saja, ya kan gitu ya. Ada dampak lain apa? KHS-an nggak bisa di situ. Ya, nanti kedepannya KRS-an kalau belum diperbaiki sistemnya nggak bisa. Bisa jadi manual lagi kayak dulu. Minta lembaran kertas, diisi, diketik. Atau pakai cara antri kalau dulu ya, zaman kami dulu. Disediakan 2 komputer itu gantian. Ya. Kita sudah capek nih nunggu, ada satu orang aja di depan berdiri itu, ngisi KRS itu. Ada satu orang aja di depan kita. Sekalinya dia ngetikin buat kawan-kawannya. Ini sudah kita pelajari kemarin, ya, pertemuan sebelumnya, manajemen risiko, ya, proses identifikasi, analisis sampai dengan mitigasi dan menangani lah ya, sampai dengan dampaknya itu bisa ke level yang masih wajar, bisa diterima. Ya, ada 6 proses di situ, ada identifikasi aset, identifikasi ancaman, mengidentifikasi celah keamanannya, kemudian melihat kemungkinan ancamannya, lalu menganalisis dampak yang diakibatkan dari lubang-lubang keamanan dan ancaman-ancaman, yang terakhir menghitung nilai dari risiko. Risikonya ini masuk ke level yang mana? Di antara 3, low risk, middle risk, dan high risk. Ya, yang itu tingkat kerusakannya berbeda-beda. Ancaman yang paling besar di antara 6 domain itu adalah manusianya. Kenapa? Karena sistemnya itu nggak akan bisa jalan kalau belum dipicu, belum di-on-kan oleh si manusianya. Komputer bisa hidup sendiri nggak? Bisa. Ada di dalamnya itu tergantung komputernya ya. Ada yang bisa boot otomatis jam berapa, ada. AC bisa hidup sendiri nggak? Bisa mati sendiri? Bisa, set aja timernya. Tapi kalau nggak ada orang yang ngeset, bisa hidup? Makanya yang paling besar adalah orangnya. Hati-hati, apalagi jadi admin tadi. Nggak ada ya? Bagus. Nah, kalau sudah tidak ada, kita cukupkan aja. Daftar hadirnya mana? Ya. Yang tidak hadir angkat tangan.
Tiba-tiba aja ada yang saya Pak dari sebelah. Dah, saya cukupkan ya. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Kelas saya ini banyak ya. Jadi saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatian Anda semuanya. Kita ketemu lagi di pertemuan selanjutnya. Selalu saya ingatkan, kita waktunya fleksibel ya. Fleksibel, harap maklum. Ini penting ya, untuk keselamatan kita di dunia dan di akhirat. Nanti dituntut ya, harusnya ngajar sekian jam. Kalau kita sudah sepakat semua, insya Allah aman. Ya, baik di dunia maupun di akhirat. Ya. Dah, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.